Di HUT ke-77 TNI, Presiden Jokowi mengingatkan tentang ancaman geopolitik global yang mulai terlihat belakangan ini. Dalam pernyataannya, Jokowi mengingatkan untuk hati-hati dan waspada dalam menghadapi kondisi geopolitik global. Jokowi mengingatkan bahwa penting bagi kesiapan alutsista TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menghadapi perubahan geopolitik global yang berubah dengan cepat. Dalam mempersiapkan perubahan dinamis geopolitik dunia, telah memanggil 3 matra TNI mulai dari AD, AL, dan AU untuk pembicaraan terkait hal tersebut. Pembicaraan tentang kesiapan TNI dalam perubahan dinamis situasi geopolitik dunia. Apakah motif geopolitik Amerika terlayani tidak di dalam, karena ini kan kayak iming-iming aja, Pak. Mengingat adanya tarungan yang kerat di dalam istana sendiri antara yang pro Cina dan pro Amerika, itu sulit. Selain kita sendiri, lepas soal polarisasi, memang tetap punya insting untuk tetap mengacu pada politik luar negeri yang bersifat bebas aktif tadi ya. Jadi kecenderungan untuk setiap ada upaya untuk menarik ke salah satu kutub selalu akan geser ke tengah lagi gitu. Nah, persoalannya adalah setiap kita ke tengah kita tidak punya satu konsep alternatif gitu. Nah, tapi sudah jelas saya cenderung pesimis kalau melihat karena problem pokok dari Biden adalah motif geopolitik melalui Indo-Pacific Strategy. Kita akan tetap dalam kerangka ASEAN dan itu acuan dari US ASEAN Summit di Washington. Dan kemudian saya sendiri sudah bicara tentang bagaimana ancaman kawasan. Saya sudah bilang bahwa akan ada The Quad karena saya ikut meeting persiapan The Quad itu sejak Delhi Dialogue 3 itu di 2009 itu sudah dirancang. Sebenarnya The Quad itu akan terjadi. Belum lagi akan muncul AUKUS. Belum lagi Plan Jericho-nya Australia itu bagaimana doktrin perang Australia itu dipersiapkan untuk perang udara mati-matian. Nah, di tengah itu saya melihat Pak Agus Supriyatna itu adalah salah satu pemimpin kita Marskal yang punya outward-looking vision. Jadi di kita itu ada 3 tentara ya, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Yang menurut saya punya outward-looking vision paling utama itu sebenarnya Angkatan Laut, karena dia punya konsep laut hijau, laut biru, laut coklat. Nah, misalnya hijau itu laut coklat tuh sampai 200 nautical mile, hijau sampai kawasan, biru sampai 2 samudra. Itu yang Pak Jokowi bilang dengan hebat adalah 2 samudra itu loh. Kita sebagai negara nexus 2 samudra. Di tengah itu semua, kita kan jadi hitung berapa sih Australia Air Power misalnya. Kalau digabungkan dengan misalnya Amerika dengan tuh Indo-Pacific Vision-nya. Ada AWACS, ada Electronic Warfare, ada transport yang hebat sekali, ada alat-alat transport hebat, ada kapal induk, ada semuanya. Nah, di tengah itu tiba-tiba ada pembicaraan penting antara Kemhan, setahu saya ini ya, antara Kemhan, Kepala Staf Angkatan Udara, dan juga Presiden tentang helikopter AW ini. Kenapa helikopter AW ini penting? Karena dia itu bisa veto. Jadi dia tuh mendarat dan take off-nya tuh bisa berdiri tegak begini loh. Terus dia bisa diem. Dan dia tuh bisa diem gitu statik. Belum lagi dia bisa bawa banyak sekali pasukan yang diperlukan. Jadi sebenarnya banyak positive thing dari kenapa waktu itu kita mesti punya AW. Belum lagi saya harus cerita ya dari faktor New Zealand nih, air power. Kalau kita kaitkan ini dengan ANZUS, misalnya perjanjian Australia dengan New Zealand, itu maritime patroli besar, kemudian masalah transportnya canggih, helikopternya hebat-hebat gitu kan. Belum lagi kita bicara Jepang, South Korea, kan kita bicara ini karena kita harus lihat tentang fakta ya. Sekali lagi saya bicarakan bahwa anytime di Asia Pasifik ini bisa jadi fakta pertahanan. Kembali ke AW. Jadi AW itu menurut saya itu adalah sesuatu yang dipikirkan bagaimana pasukan ini bisa bergerak cepat antara North Command, komando di utara, South Command pasukan di selatan, West Command bagaimana di barat, kemudian di East Command di area Papua. Jangan tenang-tenang karena Papua ini kan juga diganggu terus oleh PIC dan Australia dan kawan-kawan. Jadi bagaimana harus ada pesawat atau helikopter kalau bisa banyak yang bisa bergerak cepat gitu dan canggih sekali gitu. Kalau kita ditanyakan apa kecanggihan dia, AW ini kan dapat sertifikat itu dari 98. Dia itu AC-725 kalau nggak salah. Dan dia kemudian dikembangkan against AC-275 yang sudah ada 40 tahun sebelumnya. Jadi sangat-sangat canggih. Kemudian dia tuh secara safety, dia tuh certified, jauh lebih diakui lah kecanggihannya gitu loh oleh Department of Transportation dari Federal Aviation Administration. Kemudian lagi dia apa lagi? Pokoknya menurut saya saat itu kalau kita hitung sekali lagi perkembangan kawasan mau seperti apa dan bagaimana
pasukan kita harus digerakkan, AW itu sangat diperlukan, pengadaannya AW. Sebuah pengadaan itu kan nggak sekonyong-konyong ada. Seorang kepala staf Angkatan Udara boleh aja dia mau apa aja gitu. Tapi kan approval dari Kemhan. Itu Kemhan juga approve gitu. Jadi sekarang saya tuh nggak dalam posisi membela tentang apakah kasus korupsi atau di mana. Sekali lagi saya harus tekankan ini karena begini, AW itu diadakan oleh sebuah atau oleh seorang ada sistem karena sistem kita ya, procurement kita itu oleh sebuah PT. Ada yang kita pisahkan nih. Kalau PT itu korupsi, harusnya AW-nya nggak terdampak atau keputusan kita mengadakan AW. Itu aja dulu yang pertama. Saya mau beli barang bagus banget buat negara saya nih, buat Indonesia. Saya sudah hitung perbandingannya semua gitu. Tapi kemudian karena cara kita memang procurement itu harus dengan partner atau dengan rekanan, lalu rekanan itu misalnya nakal. Apakah the whole system dari apa yang kita mau beli itu jadi salah? Betul. Satu lagi juga ketika seorang kepala staf mau barang, dia nggak bisa mutusin tanda tangan sendiri. Demikian juga Kemhan. Dia itu punya jajaran yang harus approve. Jadi kan artinya kan itu sudah melewati banyak hal dan banyak tahapan yang harus dilalui. Yang ketiga yang saya paling sedih, waktu itu kan eranya Pak Ria Mizar. Pesawat itu, heli itu datang kemudian ke kita. Dan setahu saya pilot testernya itu adalah pilot pribadinya Ratu Elizabeth yang waktu itu masih hidup. So it's very expensive untuk bikin dia datang. Dan kenapa pakai dia? Karena waktu itu Pak Agus Supriyatna itu ingin presiden itu bergerak kemana-mana dengan heli yang aman dan baik dan bagus. Sehingga dia pengen yakin betul yang tes pesawat itu langsung adalah pilot pribadinya Ratu Elizabeth. Makanya mahal banget bayar dia tuh per hari. Itu setahu saya ya. Nah, ketika kapal itu datang, pesawat itu datang dan rombongan si pilot tester datang karena untuk mengajarkan di kita, kemudian juga technician semua datang, itu kan bayarannya per hari. Kesatu. Kedua, dia tuh di sini nggak bisa lama-lama karena dia tuh pilotnya Ratu Elizabeth sekali lagi. Maka dia kalau nggak salah waktu itu cuma bisa 2 minggu apa ya, 10 hari. Di tengah itu, yang saya kaget, tiba-tiba pesawat itu datang ke Indonesia di police line. Jadi gini loh, jadi menurut saya ada uang rakyat yang dibelikan sebuah alutsista, dan alutsista itu sudah diperhitungkan betul oleh Kepala Staf Angkatan Udara yang memang menentukan pembelian itu bersama-sama Kementerian Pertahanan, bersama-sama Presiden gitu kan. Lalu tiba-tiba ada misalnya temuan, apakah markup saya nggak tahu namanya atau apa. Sekali lagi kasus korupsi saya nggak tahu. Saya mau cerita cuman kenapa kapal ini diperlukan kan AW-nya kan. Dan yang nggak AW ini di police line. Jadi sejak AW ini datang, not even the pilot bisa testing untuk pesawat itu terbang sampai habis masa garansinya. Kan gini loh, kalau kita beli pesawat kan beda sama beli mobil. Ada masa dia garansi berapa bulan untuk dicek semua, kalau kita nggak puas diganti bla 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 gitu kan. Itu sampai hilang dan sampai hari ini masih dalam police line. Pertanyaan saya sederhana. Anda menemukan kasus korupsinya itu di mana? Itu satu. Kemudian apakah betul melibatkan keputusan politik saat itu pembeliannya? Terbuktikah atau tidak? Yang ketiga, kalaupun ada, sekali lagi kalaupun ada, dan itu adalah kesalahan si rekanan, bukan keputusan politik strateginya angkatan, kenapa kemudian uang rakyat ini yang membeli pesawat mahal ini itu nggak boleh gerak pesawatnya? Harusnya kan dia tetap bisa berfungsi aja jalan gitu. Tetap aja dia bisa terbang melakukan tugasnya. Yang paling parah, kalau di waktu itu berita saya ingat, saya nggak sebut majalahnya ya, tapi ada yang membandingkan, oh ini ternyata nggak bagus, ada yang lebih bagus pesawat lain. Ini namanya perang produsen ya, perang produsen. Kalau memang nggak baik, coba cek kepolisian sekarang berapa punya AW. Kepolisian tuh punya AW, Basarnas punya AW, dan mereka semua operasi. Speknya agak beda karena militer. AW kita kan AW militer. Tapi helinya hampir sama, hampir begitu. Cuman yang kita speknya jelas militer kan, karena kita kan punya angkatan udara. Tapi waktu itu kan berita seolah-olah AW itu adalah perusahaan yang terlibat dengan korupsi. Nah itu pokoknya dikaitkan lagi ke urusan AW di pusat. Jadi istilahnya gini deh, istilahnya Pak Sambo korupsi, kemudian semua Kapolri sampai Presiden mesti turun, kira-kira begitulah. Dan kemudian Mabes Polri mesti tutup. Masuk akal nggak kira-kira begitu? Kan jadi maksud saya itu kenapa sih nggak diselesaikan satu-satu aja? Kalau memang ini masalahnya adalah masalah rekanan, cari masalah rekanan itu di mana? Katanya rekanan ini punya pabrik bayangan, PT bayangan di mana? Ya itu aja yang disisir dulu gitu. Tetapi yang saya harapkan keputusan negara skala itu membeli AW itu nggak bisa dianggap keputusan yang berdasarkan korupsi kan? Dan kedua, kenapa sih mesti di police line sampai semua orang merasa itu kayak barang haram yang disentuh gitu? Iya kan? Sekali lagi itu uang rakyat loh. Dan kita ini beli kan bukan gratis, itu beli mahal sekali dan itu masa stagnan hanya karena masalah itu.
Nah, sekarang katanya ada 2 hukuman, ada hukum militer, ada hukum sipil. Itu lebih komplikated lagi. Saya bukan ahli hukum, tapi menurut saya, kenapa mesti si AW, kenapa si AW-nya ini yang dihukum? Gitu. Sama dengan Prabowo, dia mengatakan baru-baru jadi menteri dia, jadi baru-baru menteri pertahanan. Saya, gimana Mas, udah jauh nih? Saya kagum dengan Presiden Jokowi. Pidato dia pertama dalam sidang kabinet memberantas korupsi. Terus apa lagi Mas? Saya beritahukan, saya laporkan kepada Presiden bahwa di Departemen Kementerian Pertahanan ini ada markup alutsista. Oh ya udah dari dulu itu 100%, 200%. Tidak, 300% ada, 400% ada. Oh begitu? Udah laporkan ke Presiden? Oh sudah, saya udah kasih tahu ke Presiden. Bertindak. Aku tanya Presiden, Mas, aku dengar dari Prabowo ada indikasi korupsi besar-besaran di Kementerian Pertahanan, markup sampai 200%, 300%. Iya. Terus gimana? Dia tanya saya bilang tidak. Kalau PT itu korupsi, harusnya AW-nya nggak terdampak. Atau keputusan kita mengadakan AW. Itu aja dulu yang pertama. Kenapa kemudian uang rakyat ini yang membeli pesawat mahal ini, itu nggak boleh gerak pesawatnya. Di era Soekarno, kita nggak punya duit loh, tahun 60. Tapi kita jadi kekuatan di bumi, kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Karena posisi non-blok kita bisa pegang Rusia, kita bisa pegang Amerika. Itu yang terjadi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.